Shalom, selamat pagi, selamat datang, selamat beribadah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Kita datang dengan penuh kerinduan, kita datang dalam hadirat-Nya, kita menyembah Dia bersama-sama. Untuk itu sebelum kita mulai ibadah ini, kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Haleluya. Yesus, Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Kau izinkan kami bisa menikmati suasana pagi ini dengan bahagia. Dan kami sudah lewati 7 hari Tuhan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Engkau siap memberkati kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami dalam keadaan sulit, tapi kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya. Ya Bapa, sebentar kami akan mempersiapkan diri untuk melayani Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan kami para pelayan-Mu yang pelayanan pada pagi hari ini. Dan kami semua yang hadir, baik kami yang hadir melalui keberadaan kami saat ini, dan saat ini mungkin ada yang online. Kami percaya Tuhan Kau siap memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kami bersyukur. Kami akan mulai ibadah ini. Roh Kudus, pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya kehadiran-Mu selalu ada di bersama kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita percaya kuasa-Nya tetap nyata dalam hidup ini, karena kuasa-Nya dahsyat. Karena Dia adalah Allah yang hebat untuk kita. Kita pujikan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselam pikiranmu ya Bapa, tak terselam
memahami pikiranmu. Tak terutmu panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tak yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah.
hati kami. Kuasa-Mu tak pernah berubah, mukjizat-Mu ada sampai hari ini. Tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur saudaraku atas apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini. Sekalipun hidupmu susah, sekalipun hidupmu penuh dengan kesulitan, Dia tetap menjagamu, Dia menyayangimu, Dia memberkatimu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian, sebab Dia besar. Keagungannya melingkupi seluruh jagat raya ini. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib. Yesusku besar, Allahku besar, Allahku nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku besar, besar, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku nyanyikan besar, oh besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, namanya besar dan ajaib. Yesusku, bersama-sama kita katakan Dia besar. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, saya lagi, kita nyanyikan selamanya besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, haleluya, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, pujikan sorak-sorak.
bersorai di hadapannya. Hari ini kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Inilah persembahan hati anak-anak-Mu ya Bapa. Di pagi hari yang cerah ini, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih kami juga akan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Ini semua besar kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan pagi hari ini. Sekalipun dalam keterbatasan kami dalam kehadiran, sekalipun dalam keterbatasan kami dalam keadaan apapun Tuhan, tapi kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang diajarkan Tuhan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, perhatian-Mu tidak pernah lepas daripada kami. Dan kami percaya Tuhan, kami yang hadir saat hari ini, baik kami hadir secara fisik maupun dengan daring, dan kami percaya Yesus, Engkau tidak pernah berubah. Engkau akan selalu terus membimbing kami dalam hari-hari kami, seperti Engkau membimbing kami beberapa hari yang telah kami lewati. Dan semuanya kami dalam keadaan baik. Itu semua karena berkat-Nya Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena kedahsyatan kuasa Allah mampu memelihara kami di dalam dunia ini. Sekalipun dunia ini tidak menentu arahnya, tetapi keselamatan yang ada daripada-Mu itu nyata adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berikan pada hari ini Tuhan roh kami yang sukacita, untuk kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan lebih semangat lagi untuk dapat terus memuliakan Tuhan dari hari ke hari. Karena Engkau patut dipuji dan dipermuliakan dan serta diagungkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Semangat, sehat. Puji Tuhan. Kita percaya Yesus adalah kekuatan kita. Sekalipun badai silih berganti datang, tetapi kalau Tuhan itu kekuatan kita, semuanya Dia akan berubah. Kerahkan kuatan ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkan kuasa-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita ingat, kerahkanlah kekuatan-Mu. Haleluya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah
bersorak. Hei, Allah bangkit, bernyanyi, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, dan dibebaskan. Satu tempat kudusnya, Allah bangkit bersorak, Allah bangkit bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, 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 Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, haleluya. Kita pun saat ini hadir di dalam hadirat Tuhan, juga dipenuhi oleh kuasanya. Sebab kita terima kuasa itu daripada Raja di atas segala raja. Amen. Kita akan mampu melakukan segala perkara, sekalipun kesulitan menghadang. Kalau kita bersama Tuhan dan kita mau jalan dituntun oleh Tuhan, saya yakin kita pasti melewati dengan bahagia. Kita akan pujikan pujianku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa dan Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dan Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita percaya kita saat ini akan diberikan kuasa Tuhan untuk menghadapi segala tantangan. Haleluya. Ku diberi kuasa dan Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dan Raja Mulia. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku,
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, terpujilah, terpujilah Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan selalu menyegarkan kita. Tuhan selalu membuat hati kita tenang. Sebab di dalam Dia kita bisa tenang. Dan di dalam apapun juga, jangan pernah engkau meninggalkan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Kita percaya, sekalipun badai silih berganti dalam kehidupan kita, tetapi kalau Roh-Nya mengalir dalam kehidupan kita, hati kita akan selalu tenang. Dan Dia akan terus membimbing kita dari hari ke hari. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada yang bertugas. Sebelum kita memberikan korban persembahan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala berkat, kasih dan anugerah-Mu yang telah Engkau percayakan dan Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Jika sebentar Tuhan, kami akan memberikan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Biarlah Tuhan korban persembahan kami dapat menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Terima kasih, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian mengalir seperti sungai. Yang sudah memberi silakan kita bangkit berdiri kembali. Mengalir seperti sungai yang selalu membawa damai, seperti hujan yang deras, basahi hati yang keras. Itulah karya Roh. Itulah karya Roh Allah, segarkan jiwa yang lelah. Terima kasih Tuhanku, Kau puaskan jiwaku. Mengalir seperti sungai, mengalir seperti sungai yang selalu membawa damai, seperti hujan yang deras, basahi hati yang keras. Itulah karya Roh.
Itulah karya Roh Allah, segarkan jiwa yang lelah. Terima kasih Tuhanku, Kau puaskan jiwa. Sekali lagi kita bisikan, mengalir seperti sungai, mengalir seperti sungai yang selalu membawa damai, seperti hujan yang deras, basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan jiwa yang lelah. Terima kasih Tuhanku, Kau puaskan jiwaku. Terima kasih Tuhanku, oh, terima kasih Tuhanku, Kau puaskan. Sekali lagi, terima kasih Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhanku, Kau puaskan jiwaku. Haleluya. Puji Tuhan. Di hadirat Tuhan kita selalu puas. Untuk itu kita serahkan betul-betul hidup kita kepada tangannya Tuhan. Sebab di dalam tangan Tuhan segala apa yang kita cita-citakan pasti dapat kita raih. Segala masa depan kita sudah diatur oleh Tuhan. Dan kita percaya bagi Tuhan seluruh hidup kita, maka akan genap rencananya dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian, Tuhan inilah hidupku. Serahkan cita-cita. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi jadikan kami terang Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia ini, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku. Kita pujikan pujian ini, Tuhan inilah hidupku. Haleluya. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami di tengah kegelapan dunia yang tak menentu ini Tuhan, di tengah kegelapan dunia, ajarkan kami itu selalu bisa membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh
Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita pujikan Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidup. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serah. Pasti segala cita-cita kita akan digapai bersama dengan Dia. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Oh, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, dan ini kerinduanku. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh sekali lagi. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Untuk memanjatkan doa. Haleluya. Haleluya. Oh, syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan Puji surga. Tuhan, haleluya. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Serta haleluya. persekutuan dengan Roh Kudus. Oh, Bapak, pada haleluya. pagi hari ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih ya Bapak. Ya, Buat semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapak. ya, Terima kasih buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. ya Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan, perlindungan serta pertolongan-Mu. Haleluya. Sehingga pada haleluya. pagi hari ini Tuhan kami masih boleh Haleluya, mendapatkan haleluya. kesempatan untuk kami boleh datang ke Oh, rumah-Mu ya Yesus. Tuhan. Untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya, Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Ya, Tuhan,
Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, sebelumnya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Ampuni atas segala dosa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Dari pikiran kami, perkataan kami, serta tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, sucikan kuduskan kami, serta layakkan kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Ya Tuhan. Agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Dan kami Tuhan. layak untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, inilah hidup kami ya Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Semuanya kami serahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, haleluya. Haleluya. Tuhan, Puji pada pagi nama hari ini Tuhan, Sikiara kami Maya sungguh-sungguh Rama mengucap syukur ya Sangkara. Tuhan. Terima Engkau kasih. sungguh luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami ya Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Ya Yesus. Tuhan, kami siap pada pagi hari ini Tuhan, untuk membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan, taburi dengan firman-Mu. Oh, Yesus. Masuki dalam firman-Mu ke dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Dan kami siap menerimanya ya Tuhan. Untuk kami. Dan kami percaya di saat kami membuka dan pikiran kami, dan Tuhan masuk, maka perkara besar boleh kami alami dengan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, Terima kasih. kami Tuhan. serahkan ruangan ini, Ya, terutama ruangan hati kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bila ada segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun Ya, Tuhan. yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah pagi Ya, hari ini, Tuhan, yang kami merebut sepakat, firman kami Tuhan. tungkai, kami patahkan. Kami patahkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan keluaran dan Ya, ruangan ini ya Tuhan. Haleluya. Biar Roh Kudus yang boleh melingkupi kami Terima semua. kasih Tuhan. Dan kami boleh merasakan mujizat dan urapan-Mu turun atas Ya, kami Tuhan. semua yang ada di sini ya Tuhan. Dan juga di rumah-rumah ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, berkati hamba-Mu yang Terima akan kasih, menyampaikan Tuhan. firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Berkati juga kami semua ya Tuhan, yang akan menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami Berikan percaya hati yang rendah, Tuhan selalu Hati yang memberikan mau terima, berkat yang Tuhan. luar biasa kepada kami semua. Hati yang mau melakukan Memberkati firman. kesehatan kami Tuhan. Haleluya. Dan juga Tuhan menjauhkan kami dari segala-gala kuasa kegelapan. Ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu memberikan berkat yang luar biasa. Yaitu Tuhan, Ya, imun yang kuat yang luar biasa. Sehingga apapun ya Tuhan, Tuhan. apapun Tuhan, virus-virus yang ada, Tuhan akan keluarkan dari ini ya Tuhan. Dan kami percaya Ya Tuhan. virus Tuhan menjauhkan dari kehidupan kami. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami percaya firman Tuhan yang akan mengubah di dalam hidup kami. Ya, Firman Tuhan yang akan menjadikan kami Ya. semakin hari semakin baik Terima kasih di Tuhan. atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Kami peralaskan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam. Salam saudara. Puji Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan dari penderitaan ringan mengerjakan kemuliaan kekal. Ya, kalau sini dikatakan penderitaan sekarang menjadi kemuliaan di masa yang akan datang. Ya, ya sudah, penderitaan yang ringan. Mari kita baca ayat itu di dalam 2 Korintus pasal 14. Dua Korintus pasal 14 ayatnya yang ke 17. 2 Korintus pasal 4, bukan 14 ya. 2 Korintus pasal 4. Ayat 17. Kita bangkit berdiri dan kita membaca bersama-sama. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Sudah ketemu, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini
mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Ya, puji Tuhan, silakan duduk, puji Tuhan ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Saudara, setiap anak Tuhan harus siap bukan hanya menerima kebahagiaan sorga, ya doa-doa kita dijawab, tapi harus siap untuk menerima penderitaan. Dan penderitaan ini dikatakan sebenarnya penderitaan yang ringan, ya bukan penderitaan berat. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Di balik penderitaan ada kemuliaan kekal, kemuliaan yang tidak pernah henti. Saudara, jadi kemuliaan yang selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi harus melewati penderitaan dan kemuliaan yang kekal ini melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan yang kita rasakan sekarang ini, saudara, itu sebenarnya penderitaan yang ringan. Jauh lebih besar kemuliaan yang akan kita terima, dan kemuliaan ini adalah kemuliaan yang selama-lamanya kekal. Saudaraku yang kasih Tuhan, setiap anak Tuhan, ya kalau kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, ya kata firman Tuhan, penderitaan menjadi pengikut Kristus, ya. Kata firman Tuhan, kamu yang mau menjadi pengikut Kristus harus mengalami penderitaan. Matius 16 ayat 24. Ya. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Ya, tidak terkecuali siapa saja yang mau mengikut Tuhan, ya, ia harus menyangkal diri, ya, menyangkal kemauannya diri kita. Jadi kita harus menjadi maunya Tuhan, kehendaknya Dia, bukan kehendakku, tapi kehendaknya Tuhan. Jadi harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, ya. Memikul salib itu bukan nanti sampai di rumah pikul buat kayu salib lantas dipikul ke sana kemari, atau mungkin salib dengan anting salib, dengan kalung salib, ya. Mengikut aku, bukan, saudara. Tapi salib itu penderitaan. Salib itu penderitaan. Sehingga di dalam 2 Korintus pasal 4 tadi ayat yang 16, jangan kamu menjadi tawar hatinya. Dalam penderitaan jangan tawar hatinya. Karena meskipun manusia kita merosot, ayat 16 ya, dalam 2 Korintus 4, sebab kami tidak tawar hatinya, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot karena pikul salib, karena menderita, ya, manusia jasmani kita makin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Manusia batinnya, ya, batinnya, dalamnya itu semakin dibarui oleh Tuhan, semakin kuat. Jadi kalau kita menderita karena Tuhan, ya, menderita karena Kristus, kita harus jangan tawar hati, jangan jadi lemah, jangan jadi mutung, jangan jadi duka cita yang harus kita, waduh kok gini ya ikut Tuhan ya. Jangan, tapi berbahagia saja. Ya, tetap berbahagia.
Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, yang kelihatan, penderitaan yang kelihatan sekarang ini. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan itu kekal. Kalau kita menderita karena Tuhan, nanti kita melihat ujung-ujungnya. Pasti ada sukacita. Itu kemuliaan yang kekal. Tanpa salib tidak ada mahkota. Tanpa penderitaan tidak ada kemuliaan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya salib itu bisa merupakan Matius pasal 5 dikatakan, Matius pasal 5 ayat yang kedua, ayat yang ke-10 sampai 12 dikatakan berbahagia. Matius pasal 5 ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya. Bisa merupakan aniaya oleh sebab kebenaran. Jadi saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, saudara mendapatkan aniaya. Ya, saya terasa betul waktu saya menjadi Kristen pertama, saya dibenci oleh tetangga, oleh sekitarnya, teman-teman yang tadinya baik, ya dia menjadi benci, menganiaya, batinnya bahkan menganiaya fisik, ya kadang-kadang bisa menganiaya fisik. Ya saya diusir dari keluarga, saya karena saya menjadi Kristen. Puji Tuhan, ya. Terus tampilkan, ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Kita punya kerajaan surga. Dianiaya, ya. Pernah saya sudah beli, dulu sahabat saya baik, saya beli sudah di rumahnya pakai uang, bukan pakai talawengkar atau apa. Ya kalau di desa bilang itu pecahan genteng gitu, bukan pakai itu atau bukan pakai kertas. Beli dengan uang saya dilempar, enggak laku uangnya orang Kristen. Jangan beli di sini. Waduh, saya pulang sambil nangis, saya enggak ngerti waktu itu, sambil nangis. Padahal di saat-saat kita menghadapi penderitaan itu sebenarnya kemuliaan Allah turun atas kita. Amin. Jadi mengikut Tuhan begitu, tapi akhirnya saya ditinggikan, memang betul. Ya, keluarga yang menghina saya akhirnya dia menjadi miskin, susah. Ya, sampai rumahnya dijual. Itu waktu saya di desa. Puji Tuhan. Di sini pun juga demikian. Mereka yang menghina-hina Tuhan akhirnya mengalami susah. Kita tidak mendoakan mereka susah, tapi Tuhan meninggikan kita. Tuhan memuliakan kita. Amin, saudara. Itu Tuhan memuliakan kita. Terus ayat selanjutnya. Pasal tadi, Matius pasalnya yang ke-5 tadi, ayat 11. Bukan saja dianiaya penderitaan itu. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan, kamu dicela, ya, dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Ya, orang dunia bilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kita tidak salah difitnah, saudara. Jadi difitnah, ya, saudara. Saya sering kali kasih tahu sama cucu saya ini, kalau dibully, difitnah, tidak usah jadi sakit hati. Ya. Kata firman Tuhan, berbahagialah kamu karena aku, karena Tuhan, kamu dianiaya, menderita, difitnah. Ya, saudara. Difitnah itu, waduh sakit, saudara. Tidak berbuat tapi dituduh, saudara. Difitnah. Bersukacita dan bergembiralah. Kalau kita menghadapi semua itu, bersukacitalah dan bergembiralah. Karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nabi-nabi juga dianiaya, bahkan dibunuh di Yerusalem.
Ya, mereka menghadapi martir, ya mati karena Kristus, karena firman Tuhan, karena kebenaran. Sudah, kita belum sampai martir. Ya, kita baru dianiaya, menderita, difitnah. Ya. Sudah. Enggak apa-apa, sudah, karena Kristus, karena Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Rupanya bukan hanya mengikut Tuhan Yesus kita menderita, tapi karena kita mau beribadah. Kita juga menderita. Tapi dikatakan tadi bersukacita. Ya. 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 12. Kita mau beribadah menderita. Ya. Siap sudah beribadah menderita? Coba kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah bukan hanya sekarang ini, mau hidup menjadi orang yang beribadah dalam Kristus, ibadah dalam Kristus, Yesus akan menderita aniaya. Jadi orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus bukan ibadah-ibadah biasa, tapi dilanjutkan ibadah dalam Kristus. Jadi bukan ibadah-ibadah yang lain. Jelas di sini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudaraku, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bersama Dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, menderita bersama Dia. Siapa yang mau ibadah dalam Kristus akan menghadapi penderitaan, aniaya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, gimana ibadah itu menderita? Ya, yang pertama, saudara, mungkin hari-hari ini masa COVID, ya, mestinya tinggal di rumah saja sembunyi. Tapi saudara, berjalan kemari untuk beribadah. Saudara, ini penderitaan, saudara. Ya, ini penderitaan. Harus yang jauh, mungkin harus naik sepeda motor, harus naik bemo, harus naik sebagainya. Ini satu penderitaan. Ya. Waktunya hari Minggu mestinya harus beristirahat. Sudah sepanjang hari kita kerja, setiap hari kita bekerja, kita harus istirahat. Ini penderitaan, saudara. Nanti sampai di sini harus memberikan korban tatangan, korban kolekte, bahkan korban perpuluhan. Ini satu penderitaan, saudara. Mestinya uangnya bisa untuk digunakan apa-apa, tapi kita harus menderita. Ya, sudah naik angkot, naik keluar bensin dan sebagainya, sekarang menderita karena dalam ibadah itu harus ada pengorbanan. Kata firman Tuhan, yang datang kepada Tuhan, ya jangan lupa, ya orang yang datang kepada Tuhan jangan tangan kosong. Artinya mau berkorban, ya, korban tenaga, korban waktu, korban keuangan, saudara, dan sebagainya. Mau ibadah harus ada penderitaan. Apalagi mau masuk ya surga, mau masuk surga kan harus ibadah. Ibadah harus lewati penderitaan. Juga masuk surga harus melewati penderitaan. 2 Korintus Kisah Rasul pasal 14, Kisah Rasul pasal 14 ayat 21. Kisah Rasul 14 ayat 21 dan 22. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Antioquia itu adalah
kota yang disebut pertama kali orang percaya Tuhan disebut Kristen, ya, di Antioquia ini, ya. Dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Jadi itu yang disebut Antioquia itu disebut Kristen. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di satu tahun lamanya. Itulah Paulus sambil mengajar orang banyak di Antioquia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi nama Kristen itu diawali di kota Antioquia, ya. Jadi nama Kristen diawali dari kota Antioquia. Apa itu Kristen? Pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus itu Kristen. Tetapi awalnya dari Antioquia. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan di Antioquia inilah Paulus dan Barnabas memberikan peneguhan, nasihat, memberikan pemberitaan Injil, ya, memberi nasihat ayat 22, pasalnya yang ke-14. Ya, 14 ayat 22, Kisah Rasul. Kembali 14, Kisah Rasul 14 ayat 22, 14. Ya. Di tempat itu mereka mengkuatkan, yaitu Paulus dan Barnabas mengkuatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka tekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ya, di tempat Antioquia itu, ya, kota yang disebut Kristen, ya. Dan hari ini kita juga ada nasihat dari firman Tuhan lewat kami hamba Tuhan supaya mereka dikuatkan tetap tekun dalam iman, ya. Dinasihati, dikuatkan supaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu sesungguhnya harus mengalami banyak penderitaan sengsara. Ya, saudara, biar tetap kuat imannya. Jangan sampai orang Kristen yang mudah lemah, orang Kristen yang mudah loyo, menghadapi sedikit kesulitan, menghadapi sedikit sengsara, sudah lemah imannya. Tapi Paulus dan Barnabas menasihatkan supaya tetap tekun dalam iman. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Siap, saudara? Puji Tuhan. Ya, sengsaranya bukan karena saudara kurang makan, enggak. Tapi sengsara batinnya diolok, difitnah, ya, sengsara fisiknya, ya, dibully. Saya kalau lewat dulu di kampung, ya, selalu mau kaleng uyah, ya, maksudnya haleluya, kaleng uyah. Ya, puji Tuhan, ya, haleluya. Ya, harus tekun dan kuat imannya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Kata firman Tuhan, harus mengalami banyak sengsara. Ya, bukan saja batinnya, mungkin juga fisik, sampai kepada di pedang, diancam pedang, dibunuh. Ya, puji Tuhan. Tapi tidak apa-apa. Tuhan pasti menolong kita, memberikan kekuatan, bersukacita dan berbahagialah apabila kamu menghadapi aniaya, fitnahan, ya, penderitaan, karena kemuliaan Tuhan ada bersama kita. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, itu tadi satu dalam penderitaan
dalam mengikuti Yesus, penderitaan di dalam kita sedang beribadah, penderitaan dalam masuk dalam kerajaan surga, bahkan menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Allah. Harus tetap sabar dalam penderitaan dan kesakan serta kesukaran. 2 Korintus 6 ayatnya yang keempat. 2 Korintus 6 ayat yang keempat. Ini penderitaan juga karena sebagai hamba Tuhan. Di tempat dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Ayat 3, ayat 4 saja langsung. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, ya, hamba Tuhan, pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Sebagai pelayan Tuhan bisa menahan kesabaran dalam penderitaan dan kesesakan serta kesukaran. Sebagai hamba-hamba Allah. Paulus dia kalau mau cerita, waduh penderitaannya begitu luar biasa. Ayatnya yang kelima, coba. Ayat yang kelima sampai 10 itu penderitaannya Paulus. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kesusahan, ya, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, itu dia mengalami penderitaan terus. Terus ayatnya selanjutnya 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dalam kemurahan hati, dalam Roh Kudus, dalam kasih yang tidak munafik. Sekalipun dalam perbuat baik, saya ini hal yang baik, tetap ada penderitaan. Dalam hal apapun kami tidak memberi. Ayat yang ke-6. Dalam kemurnian hati. Sudah ayat 7. Ayat yang ke-7. Dalam pemberitaan kebenaran, dalam kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Terus 8, bukan langsung 7. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya. Ya saudara, ini saya padahal dia dipercaya tapi dianggap sebagai penipu, ketika dia dihormati namun sesungguhnya dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ya, dimaki, dipuji, terus dalam penderitaan. Ayat 9. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun kami tidak mati. Ayat 10 terakhir. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun kami memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak memiliki namun kami memiliki segala sesuatu. Ya, itulah keadaan Paulus, ya. Dia dianggapnya miskin tapi ternyata bisa memperkaya banyak orang, ya. Sebagai orang yang tak memiliki namun dia memiliki segala sesuatu. Ya, orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Saudaraku yang kasih Tuhan, itulah keadaan Paulus. Saudara bisa juga melihat bagaimana penderitaan Paulus. Ayat 11, tapi tidak usah dibaca, 11, pasal 11, yang saya maksud pasal 11. Nanti di sana kita lihat bagaimana penderitaan. Bukan ayat, ya, pasal 11. 2 Korintus 11 ayat, tapi tidak usah dibaca kali ini, ya, dicatat saja. Saudaraku yang kasih Tuhan, namun sesungguhnya ada kemuliaan Kristus. Kata firman Tuhan Roma 8, penderitaan sekarang ini, ayat 18, itu penderitaan yang ringan
penderitaan yang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan zaman sekarang ini yang sudah alami, saya alami karena Tuhan, karena firman-Nya, karena kita beribadah kepada Tuhan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami itu kecil, tidak sebanding nanti kemuliaannya. Dan kemuliaan ini kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ya, kembali kepada ayat 17 pasal 8 Roma. Ya, Roma 8 ayat 17, siapa yang mau menderita bersama dengan Tuhan, kita juga akan mulia bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita akan menerima warisan, menerima kemuliaan. Ya, jika nanti Tuhan datang, ya, dikatakan firman Tuhan, siapa yang menderita bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan, kita juga akan menerima kemuliaan bersama dengan Dia. Ya, terima kemuliaan. Saudara, kenapa Stefanus, murid Tuhan Yesus, ya, pada zamannya para rasul, dia begitu mengalami penderitaan yang berat, tapi dia bisa tahan, bahkan dia bisa merasakan kemuliaan Tuhan. Ya. Dia dianiaya secara fisik, dilempari batu karena dia memberitakan nama Yesus, memberitakan karena Kristus. Ya, dia hidup dalam kebenaran, tapi dia dianiaya, dilempari batu sampai mati, tapi di tengah-tengah dia menderita, kemuliaan Tuhan turun. Dan itu bukan saja Stefanus, tapi banyak murid-murid Tuhan, dia rela menderita. Karena apa? Karena di saat dia menderita, kemuliaan ada bersama dengan dia. Coba kita baca Kisah Rasul sebagai ayat terakhir. Kisah Rasul 7 ayat 54. Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai 66. Jadi jika kita adalah Kisah Rasul 7 ayat 54. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semua itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi di saat ini Stefanus murid Tuhan, dia memberitakan Injil, banyak orang menjadi sakit hatinya karena pemberitaan itu, dan mereka membalas dengan gertakan gigi. Ya, dengan marah, dengan geram. Ya. Lalu katanya, sungguh 55 dulu, jangan cepat. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Stefanus melihat kemuliaan Allah, 55 dulu, jangan cepat lari. Ya. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi Stefanus saat itu
menghadapi orang-orang yang kejam, ya para mahkamah agama, tapi Tuhan memperlihatkan kemuliaan Allah dan Yesus bersama dengan dia di sebelah kanan Allah. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Anak Allah berdiri, memberi tanda hormat. Seperti ya Stefanus yang sedang mengalami penderitaan itu, Tuhan Yesus berdiri. Artinya memberikan sambutan. Orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, pengikut Kristus, orang yang sedang berjalan masuk dalam kerajaan surga yang menghadapi penderitaan, Allah menghormatinya. Allah berdiri di sebelah kanan Allah, kata firman Tuhan. Ya. Kenapa? Sebab engkau sedang mengalami kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan ada di atas kita kalau kita mau menderita. Teruskan ayat 57. 57. Maka berteriaklah. 57 dulu. 57 dulu. Maka berteriak-teriaklah. Tahan dulu. 57. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinganya, serentak menyerbu dia, menyerbu Stefanus. Terus mereka berteriak-teriak, mereka menyeret dia ke luar kota, lalu dilemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ya, itu adalah Paulus yang akhirnya namanya Paulus. Ya, jadi meletakkan jubahnya Stefanus, ya, sedang mereka melempari Stefanus. Ya, Stefanus dilempari batu. Berdoalah katanya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Terus ayat 10 terakhir, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bukan saja berdoa untuk diri sendiri. Tadi dikatakan ya doanya 59 ya doanya apa Saudara? 59 ayat 59. Sedang mereka melempari batu, berdoalah Stefanus, katanya, ya Tuhan terimalah rohku. Bukan saja berdoa untuk dirinya sendiri supaya rohnya diterima, tapi Stefanus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. 60. 60. Ya, berdoa untuk orang-orang yang menganiaya, yang melempari. Berdoa katanya, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan demikian dengan perkataan itu ia meninggal. Ya. Jadi saudara, ini luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan kemuliaan turun. Saudara, dan kemuliaan ini dikatakan selamanya. Saudara, kita di dunia ini menerima pangkat, menerima kekayaan, menerima kedudukan itu sementara. Tapi dalam kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang kekal. Sebab itu mari ya apapun yang kita alami hari-hari ini karena Tuhan, mari kita tetap kuat di dalam iman. Tetap bertahan, tetap bertekun. Ya, sebab penderitaan yang sekarang ini kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Penderitaan yang kita alami sekarang ini, ya, itu mengerjakan kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Saya mau iring Yesus. Walaupun banyak penderitaan, tapi kita akan tetap mengikut Dia.
Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biarlah kita bertekun terus setia sampai akhir. Walaupun kita banyak tantangan dalam kita mengikut Yesus, dalam kita melaksanakan ibadah kepada Tuhan, dalam kita melaksanakan menjadi pengikut Yesus berjalan menuju surga, tidak sedikit tantangan. Kalau kita dianiaya, kita menderita, difitnah, bahkan kita diancam, secara batin kita menderita, secara fisik kita menderita, segala sesuatu ada penderitaan. Tapi karena Tuhan, karena firman-Nya, karena namanya, kita akan ditinggikan, kita akan dimuliakan. Kemuliaan yang kita akan terima melebihi dari penderitaan yang kita alami sekarang. Jauh lebih mulia dari penderitaan-penderitaan yang ada. Haleluya. Artinya segala air mata, segala derita akan dihapus oleh Tuhan. Haleluya. Saya mau Ikut Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Tanpa Yesus. Tidak ada mahkota, Sampai tanpa selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. sebab itu jangan tawar Mau hati, kata ikut Yesus tapi biarlah kita semangat mengikut Tuhan. selama-lamanya. Sekalipun banyak penderitaan yang kita alami, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. jangan lelah, Sama jangan tawar hati, jangan menjadi susah, bersuka cita, berbahagia. meskipun Jika karena Tuhan saya tidak selamanya engkau mengalami menderita dalam dunia, karena kita mengikut Dia, iring Yesus. karena kemuliaan sudah dekat dengan kita. Sampai Stefanus selama-lamanya. Dan yang lain-lain, murid-murid Tuhan yang lain, Meskipun saya kecewa dalam penderitaan, susah tapi dia berdoa. menderita dalam Dia berkata, dunia, terimalah aku ya Tuhan, dan ampuni mereka, jangan iring tangguhkan kesalahan mereka, Yesus tapi ampuni mereka ya Tuhan. Itulah doa yang luar biasa dipanjatkan kepada Tuhan. Bukan ancaman, bukan sakit hati, susah menderita
aniaya, mendapatkan sakit hati, mendapatkan fitnahan, mendapatkan penderitaan karena Tuhan. Tapi bersukacitalah karena Roh Allah ada padamu. Haleluya, roh kemuliaan ada padamu. Haleluya. Nanti saya persilakan Ibu Gembala berdoa. Haleluya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan di hari Sabat yang mulia ini. Kami sudah diteguhkan, kami sudah dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Walaupun harus melewati masa sukar dan sulit, banyak penderitaan, banyak gangguan, rintangan, halangan yang mau menghambat kesetiaan kami kepada Tuhan, ketekunan kami kepada Tuhan, penyerahan kami kepada Tuhan. Tetapi hari ini lewat pengajaran firman-Mu ya Tuhan, Kau sudah menguatkan setiap pribadi umat Tuhan. Ajari kami tetap tekun dan setia. Roh Kudus, Engkau memampukan umat-Mu supaya hidup kekristenan kami ini tidak berhenti, tidak stagnan, tidak berbalik arah, tetapi kami mau maju terus, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, berkorban, dan kami tetap setia sampai pada finish, sampai pada penghujung perjalanan hidup kami ini ya Tuhan. Di dalam dunia ini, satu saat kami akan berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Ada kemuliaan yang Tuhan berikan atas hidup kami. Ada kesukaan besar, bahkan kesukaan itu belum pernah kami terima di dunia ini. Kesukaan yang selama-lamanya tidak ada putus-putus dan henti-hentinya. Tuhan, tolong Tuhan, jemaat-Mu GSJPDL Siadewaru, dimanapun mereka semua berada, kuatkan mereka, teguhkan hatinya, berikan roh kesabaran, roh penguasaan diri, kesetiaan. Bahkan kami mau mengiring Tuhan sampai nafas yang penghabisan. Terima kasih atas ketetapan firman-Mu. Di hari Sabat yang mulia ini, kami sudah mendengar dan menerimanya. Kami masukkan di relung hati kami yang paling dalam. Berikan kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih, kami yakin segenap sidang jemaat Tuhan yang hari ini berada di rumah-rumah, bahkan dalam ketekunan dan kesetiaan yang beranjak menuju ke rumah Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah dengan tekun dan setia memberikan ajaran kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, kami peralaskan doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Kita percaya firman itu menguatkan kita. Sekalipun kita menderita, kita akan tetap terus ikut Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan kembali diberikan kesempatan untuk berikan persembahan yang kedua. Kita pujikan mengalir seperti sungai. Mengalir seperti sungai yang selalu membawa damai, seperti hujan yang deras
basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan jiwa yang lelah. Terima kasih Tuhanku, Kau puaskan jiwaku. Mengalir seperti sungai, mengalir seperti sungai yang selalu membawa damai, seperti hujan yang deras, basahi hati yang keras. Itulah karya Roh, itulah karya Roh Allah, segarkan jiwa yang lelah. Terima kasih Tuhanku, Kau puaskan jiwaku. Mengalir seperti sungai, mengalir seperti sungai yang selalu membawa damai, seperti hujan yang deras, basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan jiwa yang lelah. Terima kasih Tuhanku, Kau puaskan jiwaku. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Tuhanku, Kau puaskan jiwa. Sekali lagi, terima kasih Tuhanku, terima kasih Tuhanku, Kau puaskan jiwaku. Benar Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih sebab Engkau mempuaskan hati kami. Engkau tidak akan membiarkan kami ya Tuhan, sekalipun kami harus mengalami penderitaan karena Tuhan, karena firman-Nya, karena perjalanan kami menuju surga. Tetapi Tuhan, kami penuh sukacita, berbahagia bersama Tuhan karena Roh Tuhan ada pada kami. Terima kasih Engkau menguatkan kami supaya tetap teguh imannya, apapun yang terjadi tetap semangat, tetap mengiring Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, jangan sampai kemuliaan yang sudah semakin dekat terhilang dari kami karena kami berpaling, karena kami undur daripada Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, kami akan tetap setia terus sampai akhir. Apapun yang terjadi Tuhan, sebab kemuliaan kekal itu akan kami terima untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Seperti Stefanus yang walaupun dia harus menghadapi lemparan batu, gertakan gigi dari para orang-orang yang tidak senang Tuhan, tetapi dia tetap bertahan. Pada akhirnya dia terima kemuliaan dan doanya luar biasa, dia supaya masuk dalam kerajaan surga dalam hidupnya. Bahkan orang yang membencinya didoakan supaya jangan ditanggungkan, tapi dosanya tidak ditanggung tapi diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-Mu saat ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati yang setia kepada Tuhan, berkati yang beribadah kepada Tuhan, yang mau menjadi pengikutnya, yang mau berjalan menuju kerajaan surga, yang mau melayani walaupun sudah banyak Tuhan pengorbanan karena waktu, karena Tuhan fisiknya, karena Tuhan keuangannya, apa saja yang sudah dikorbankan. Tuhan, Engkau akan menerima kembali
bahkan kami penuh sukacita bersama dengan Tuhan menerima kemuliaan Tuhan. Yang ada di rumah-rumah Tuhan berkati, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan, yang kekurangan Tuhan cukupi, Tuhan memberkati, karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah kami yang Allah yang luar biasa. Engkau selalu mendengar segala doa-doa umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang ada di daerah Sidoarjo, Surabaya, di daerah Malang, di daerah Purwodadi, Jember, Tuhan, di Nganjuk Tuhan, di haleluya Jogja Tuhan, Kau tolong dimanapun anak-anakmu berada di luar pulau Tuhan, luar negeri Tuhan, berkati semua. Terima kasih, kami bersyukur pada Tuhan yang hadir di sini. Tuhan memberkati, penuh sukacita, damai sejahtera, kami pulang bersama dengan Tuhan. Tadahkan tangan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah dan pulanglah dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertanya. Lihat kuat kuasa Roh Kudus yang manunggal bersama kami, menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati yang di rumah-rumah. Tuhan berkati, mungkin ada pengumuman. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Hari doa malam kita hari Rabu, ya, doa malam hari Rabu kembali, karena Selasa ada biasa upacara bendera di rumahnya masing-masing. Kita nanti doa malam tanggal 18-nya atau hari Rabu. Terus Bapak Ibu, kita berdoa supaya PPKM kalaupun diperpanjang Tuhan berikan kelonggaran. Tapi kalau sudah sudah selesai, ya bersyukur kita bisa ibadah nanti carang sudah kita mulai. Jadi tunggu sampai PPKM diperpanjang atau tidak, nanti besok pengumumannya. Terima kasih, itu aja. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu.